Saya itu siapa sih sebenarnya? Harus kenalin diri sendiri dulu, baru bisa kita kenalin orang lain. Jangan-jangan kita sendiri pun tidak mengenali diri kita. Salam sehat bahagia untuk sahabat Dr. Broman. Konten ini untuk berbagi tips and trick di dalam kelola uang, kelola manusia, dan kelola bisnis secara autopilot. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bunyikan tanda lonceng sehingga sahabat Dr. Broman bisa terus mengikuti video-video lanjutan dari kami yang mampu memberikan inspirasi dalam pengembangan diri sahabat Dr. Broman. Pada konten kali ini, kami ingin memulai untuk coba membahas dan mendiskusikan tentang kelola manusia. Karena kita lihat untuk beberapa edisi sebelumnya, kita itu sudah banyak membahas tentang tips and trick di dalam kelola uang. Kali ini kita akan coba untuk lebih memfokuskan pada kelola manusia. Kenapa harus penting kita mengangkat topik kelola manusia? Karena kita kira di zaman multigenerasi sekarang ini, dalam kita bersosialisasi antar manusia, misalnya untuk di kantoran atau mungkin di rumah atau mungkin di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari, sangat banyak kita sudah temukan atau berinteraksi dengan multigenerasi yang berbeda-beda. Di antaranya kita ketemu yang namanya tradisional, kita ketemu yang namanya generasi baby boomers, kita ketemu yang namanya generasi Y, dan ketemu generasi X, misalnya generasi Z, bahkan kita berinteraksi dengan generasi Alpha. Jadi ada 6 generasi yang kondisi sekarang hadir di dalam siklus kehidupan manusia. Tetapi khusus kalau misalnya kita mengambil tips and trick di dalam kelola manusia di kelompok kantoran, kita itu dalam bekerja, dalam berinteraksi dengan teman-teman kantor kita, sebenarnya cuma ada 4 generasi saja, yaitu dari baby boomers sampai generasi Z. Sedangkan untuk generasi alpha, mungkin generasi ini belum cakap atau mungkin belum dewasa secara hukum untuk diterima sebagai pekerja, yaitu mereka itu adalah yang lahir di tahun 2010. Jadi saat ini paling umurnya 11 tahun saja. Tapi akan kita ketemu mereka itu di siklus kehidupan. Itulah menjadi dasar kita kenapa kita perlu untuk membagi klaster dalam pembahasan Dr. Broman, yaitu tentang kelola manusia. Jadi kita angkat topik kelola manusia kali ini. Saya ingin menceritakan dan juga ingin membagikan sedikit tips and trick di dalam kita mengenali pribadi manusia kita sendiri. Mungkin bisa kita katakan who and I. Jadi kalau misalnya saya itu siapa sih sebenarnya? Harus kenalin diri sendiri dulu, baru bisa kita kenalin orang lain. Jangan-jangan kita sendiri pun tidak mengenali diri kita. Jadi prinsipnya manusianya itu saya bisa kasih ilustrasi secara gunung es ya, gunung es. Jadi gunung es yang kita tampak di kasat mata kita itu adalah gunung es yang visible saya sebut. Sedangkan bagian besar di bagian bawahnya itu adalah gunung es yang invisible. Begitu juga dengan manusia. Kita sering berinteraksi dengan teman-teman, dengan kawan, dengan lawan, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan siapa saja, yaitu yang kita nampak itu hanya cenderung yang kita nampak itu hanya bagian yang visible saja, sehingga untuk yang bagian yang invisible itu kita tidak tampak. Pak, berapa besar sih pembagian antara visible dengan invisible yang bisa kita tampak dan yang tidak bisa kita tampak? Visible itu, teman-teman, sahabat Dr. Broman, itu cuma 5%. Sedangkan yang invisible itu ada 95%. Ayo, bisa dibayangkan kan, sahabat Dr. Broman, begitu ironisnya kalau kita mengaku bahwa saya sudah kenal dia lama dan saya sudah mengenali dia semuanya. Belum tentu, karena yang kita tampak, yang kita interaksi setiap harinya itu hanya 5% saja. 90%-nya bagaimana caranya untuk mengetahui? Ya mungkin kita harus diskusikan pada konten kali ini. Oke, jadi kalau misalnya sesuai dengan ilustrasi yang saya kasih, yaitu seperti gunung es, jadi yang kita tampak di permukaan air laut itu hanya sebesar 5%. Dan yang saya sebut itu adalah cluster atau mungkin kelompok di visible.
Sedangkan yang tidak kita tampak itu ada 95%, yaitu saya sebut adalah invisible. Jadi di dalam invisible-nya itu sendiri kita bisa bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu salah satu yang paling dasar sekali, yaitu temperamen. Jadi temperamen itu bisa terbentuk dari 4 faktor. Salah satunya yang nomor 1 adalah kode genetika orang tua. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita itu bisa menjadi pembawa sifat dari orang tua maupun kakek nenek kita maupun dari keluarga inti kita. Ada 4 generasi yang bisa diturunkan. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Hati-hati, pengalaman masa lalu ini bisa timbul menjadi impresif maupun traumatik bagi seseorang yang mengalaminya. Misalnya contoh, kita itu sekarang tengah hadir hidup di wabah pandemi misalnya. Itu bisa menjadi pengalaman masa lalu kita untuk traumatik terhadap hal-hal tertentu. Atau kita itu pernah dikurung pas waktu kita masih kecil, sendirian di ruangan gelap dan tidak bersuara, itu akan juga menjadi pengalaman masa lalu kita yang tidak baik. Atau pernah mengalami pelecehan, misalnya seperti begitu, nah itu juga bisa menjadi traumatik kita. Oke, yang ketiga, yaitu pola model. Yang dikatakan dengan pola model ini adalah pola lingkungan, pola budaya, atau yang kita alami. Yang keempat adalah faktor X. Faktor X itu cenderung lebih ke misalnya kondisi tubuh kita itu, maaf teman-teman, sahabat Dr. Broman, kita itu terlahir cacat atau ada kekurangan. Misalnya autis atau mungkin ada hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Jadi 4 faktor ini merupakan 4 faktor yang turut membentuk temperamen, atau saya sebut itu adalah karakter dasar setiap manusia. Oke, untuk berikutnya bagian juga dari invisible misalnya, kita itu juga akan mengetahui apa yang disebut dengan karakter. Karakter itu adalah perilaku yang diekspresikan pada situasi tertekan dan ditinggikan. Jadi karakter itu timbul pada saat cenderung misalnya kita itu berada di kantoran. Jadi waktu kita itu stres dengan pekerjaan kantor, atau mungkin kita stres dengan pekerjaan rumah ataupun tugas-tugas kuliah atau sekolah, itu kondisi tertekan itu akan menimbulkan satu karakter yang berbeda. Dan bisa jadi karakter kita itu juga sama dengan karakter temperamen kita, yaitu karakter dasar kita. Dimana atau mungkin pada saat di kondisi terbuka kita itu ditinggikan, kita disanjung bahwa kita itu hebat, kita itu sukses. Jadi kita merasa bahwa karakter kita itu berubah. Tapi sekali lagi, karakter yang muncul itu hanya sifatnya respon. Jadi yang muncul itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi dan bisa diubah dan bisa juga ditingkatkan. Jadi makanya teman-teman, sahabat Dr. Broman, kita itu tidak bisa tampak kondisi itu apakah sesungguhnya atau tidak. Jadi sesungguhnya untuk di kelompok karakter itu juga bagian dari invisible, yaitu 95% dari ilustrasi saya yaitu tentang gunung es ya. Yang kita itu ada 2 klaster, yaitu satu kita hidup di bawah sadar, yang kondisi karakter ini justru karakternya itu adalah masuk di kondisi kita sadar. Jadi kita itu ditinggikan atau kondisi kita tertekan. Sama halnya dengan kondisi temperamen, karakter ini juga bisa terbentuk dari beberapa faktor. Di antaranya adalah temperamen kita sendiri. Jadi dengan karakter dasar kita sendiri bisa menunjukkan atau bisa membentuk karakter yang kita punya. Dan yang kedua itu adalah pola asuh. Jadi jangan heran seperti tadi saya katakan bahwa kita itu mirip sama kakek nenek kita, jangan heran. Yang heran adalah kita mirip dengan tetangga kita, karakter kita. Nah, itu mungkin ada satu poin yang harus ditindaklanjuti. Tapi pola asuh ini juga hati-hati. Sekarang ini kan banyak ya papa mama muda yang harus kerja setiap saat. Jadi cenderung anak itu dititipkan ke kakek nenek, ataupun anak itu dititipkan ke pembantu yang lakukan pola asuh. Dan saking capeknya untuk dituntutan kerja, sehingga ibunya itu atau bapaknya itu tidak menyediakan waktu untuk melakukan pola asuh terhadap anaknya. Lama kelamaan, anak kita itu jangan heran bahwa sifatnya itu cenderung dia akan lebih dekat atau lebih mirip ke pembantu kita. Atau mungkin lebih dekat dan lebih mirip ke kakek neneknya. Karena pola asuh yang diterapkan. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu atau investasi leher ke atas, itu juga turut serta memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter manusia. Berikutnya lagi adalah motivasi hidup, dan yang terakhir adalah keyakinan. Keyakinan dalam hal ini bukan serta-merta yang saya maksud adalah keyakinan
kepada agama, tapi adalah keyakinan terhadap sesuatu hal, atau mungkin keyakinan terhadap suatu slogan, atau terhadap satu motivasi hidup yang beliau itu anggap bahwa ini merupakan kondisi yang patutnya beliau ikutin. Jadi tadi itu sudah kita bahas tentang invisible, yaitu ada karakter dasar atau sebut juga dengan temperamen, itu adalah kondisi bawah sadar. Dan untuk di karakter responding itu kita sebut juga setengah sadar, yaitu adalah dalam kondisi invisible 95% yang tidak kita bisa tampak serta-merta dengan kasat mata saja. Berikutnya itu kita akan bahas tentang cluster visible, yaitu satu kondisi yang kita itu sadar beneran nih. Jadi kondisi yang kita sebut juga sebagai personality. Jadi personality itu adalah perilaku kita yang kita ekspresikan ketika kita itu berada di depan orang lain. Jadi kondisi personality itu adalah kondisi yang kita tampakkan kepada orang lain, siapa saya. Jadi belum tentu kondisi personality itu adalah benar-benar merupakan karakter dasar maupun karakter kondisi orang itu yang 95%. Oke, jadi hati-hati, jangan kita klaim dan kita anggap bahwa kita telah mengenali orang itu luar dalam, tapi ironisnya cuma 5% loh Bapak Ibu sahabat Dr. Broman. Berikut lagi adalah sebenarnya sifatnya ini, sifat personality ini adalah sifat yang lebih cenderung ke topengan dan apa adanya. Jadi beliau itu sifatnya bisa berubah-ubah, sehingga dia bisa respon ketemu si A modelnya beda, ketemu si B modelnya beda lagi, karena itu sifatnya hanya sementara, atau mungkin maksimal bisa dia pertahankan adalah 7 menit. Setelah 7 menit, dia itu akan kembali ke kondisi awal lagi. Jadi personality sekali lagi adalah cluster visible yang dimana pada umumnya kita dalam interaksi dengan manusia yang kita tampak hanya 5% saja. Oke, sahabat Dr. Broman, untuk konten kali ini saya memberikan gambaran tentang apa yang dikatakan dengan personality, karakter, dan temperamen. Semoga apa yang saya berikan itu bermanfaat buat kita, khususnya dalam menjaga hubungan antar manusia atau dalam melakukan komunikasi yang lebih efektif antar manusia. Terima kasih.